Selamat datang ya teman-teman di YouTube channel gua lagi ya. Hari ini gua mau membagi sebuah tema ya. Nah, kemarin itu gua dapat masukan dari beberapa orang ya untuk mereview sebuah center atau seperti kayak memberikan sebuah masukan kepada teman-teman sesuatu brand center yang mungkin nggak terlalu pasaran ya. Kalau seperti Convoy, mungkin Olight, Nightcore, kita kan semua udah tahu ya. Nah, jadi gue akan mengangkat sebuah tema ini, yaitu sebuah brand. Oke. Brand itu adalah center Nikron ya teman-teman. Nah, menurut gue ini Nikron ini kayaknya belum banyak yang tahu. Tapi penggunanya mungkin untuk orang-orang awam udah pakai. Ya. Nah, makanya menurut gue akan angkat tema gue untuk center Nikron ini ya. Kebetulan memang sih jujur waktu pertama kali gue center yang punya itu adalah Olight, karena waktu itu gue beli memang ada kebutuhan, belum masuk ke hobi yang bener-bener untuk beli center. Nah, habis itu gue beli lagi buat gue pakai, dan gue tuh memilih itu adalah center Nikron ya. Nikron yang pertama kali gue beli itu adalah Nikron B74E ya, ini ya. Gue sangat puas banget sih pakai Nikron ya, sebelum gue bertemu dengan merek-merek lain ya. Senternya kecil, terangnya juga dapat, baterainya simple, menggunakan AA atau 14500 ya Nikon. Nah, setelah gue pakai senter ini, memang sih brand Nikonnya cukup oke banget ya. Harganya juga masih bersahabat lah, sekitar 200 ribuan ya. Nah, lumayannya juga nggak begitu terlalu sampai mungkin sekitar 2000-3000, gue belum ketemu ya. Tetapi udah lebih dari cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya gue putusin beli lagi senter Nikon B11, dan jujur hasilnya juga memuaskan sih ya. Nah, lalu gue beli lagi Nikon Zoom N81, Zoom gue beli lagi Nikon N8, dan gue beli lagi Nikon F51 Zoom juga ya. Nah, jadi gue ini ada total senter Nikon tuh 5, dan ada satu on the way Nikon N6 ya. Gue akan sharing pengalaman gue selama ini pakai Nikon. Pakai Nikon ini gimana ya? Pertama, itu enak ya. Kedua, harga juga lumayan bersahabat ya. Ketiga, dia bentuknya rata-rata tuh kecil, digenggam enak, untuk EDC juga enak ya teman-teman. Keempat, build quality-nya juga lumayan bagus gitu loh ya. Tapi yang gue tahu ya, dia kayaknya nggak ada tuh Andrew Deal UI itu apa IU ya, gue lupa, itu nggak ada. Cuman yang gue tahu dia itu lagi ada center pen light tapi bisa zoom, itu cukup unik bagi gue. Nah, kedua, dia ada center yang explosion proof. Mungkin explosion proof itu dia tahan terhadap panas ya, jadi anti ledakan kali ya. Nah, kalau untuk explosion proof itu dia lumayannya memang nggak begitu tinggi. Kalau teman-teman bertanya explosion proof itu pakai untuk di mana, awalnya gue juga bingung pakai untuk di mana. Tetapi setelah gue komunikasi, gue ngobrol, center Nikonnya explosion proof itu dia itu untuk di misalnya kalian kerja di tempat pertambangan yang tempatnya panas, suhunya tinggi, nah itu cocok. Gua ada rencana nanti mau beli itu juga, cuman karena harganya yang lumayan, jadi nanti dulu deh. Nah, oke. Jadi gua balik lagi ke Nikon gua lagi ya. Nah, 5 center yang gue beli ini nih semua nih cukup memuaskan ya. Dan yang paling unik itu memang sih yang ini sih ya. Dan ketika gue lihat di online shop, memang ini yang paling laku sih teman-teman, paling laku banget. Karena memang unik ya, dia bisa jadi headlamp, dia bisa 90 derajat, dia bisa nempel ada magnet, dia bisa jadi senter lurus. Waktu beli kalian juga akan dapat pinnya di sini ya. Cuman pin gue udah nggak tahu ya pin kemana ya. Nah, kalau jadi mau jadiin headlamp, kalian mesti beli talinya lagi ya teman-teman. Jadilah headlamp. Ya. Ketika kalian mau kayak seperti menggeser dia punya posisi ya, gampang, sangat cepet loh. Ini sebenarnya 360 derajat ya, tapi kan kita nggak mungkin lah sampai begini, masa headlamp pada muka kita kan, jadi mentok 360 sampai 180, lebih cepat tuh. Ketika teman pinjem, tinggal kasih aja nih, ya kan. Ketika mau ditempelin dia ada magnet juga. Nah, jadi ini oke ya Nikon ini. Nah, ya.
ya. Nah, yang zoom ini uniknya dia bisa untuk di headlamp juga ya, headlamp ya buat di topi ya. Jadi cukup seru ya teman-teman. Zoomnya dia maju mundur, jadi lebih cepat. Nggak perlu muter-muter, kadang salah putar apa yang kebuka gitu kan. Cepet. Nah, dari kelima senter Nikon ini, kalau menurut teman-teman apa sih favorit gua? Gua sih tetap yang B74E ini ya. Emang bener-bener praktis banget. Walaupun dia bukan yang paling terang ya. Yang paling terang Nikon itu ada di N8, ini klaimnya bisa mencapai 1000 lumen ke atas ya. Nah, sedangkan yang B11 dia kecil, ini klaimnya bisa mencapai 950 lumen. Tapi kalau gua ada salah-salah, tolong ya teman-teman masukan-masukannya. Jadi kalau ditanya apakah senter Nikon ini cocok untuk dibeli, menurut gua sangat cocok. Harganya ekonomis, kedua dia juga penggunanya sangat simpel ya, bentuknya juga unik-unik. Nanti ketika yang gua akan beli datang, gua akan bikinkan YouTube, akan review juga ya di dalam YouTube channel gue ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau beli brand Nikon, ya udah teman, jangan ragu-ragu lah, silakan, itu udah cukup oke kok. Cuman memang yang seperti gua katakan ya, dia lumennya nggak begitu sampai wah terang banget sih, nggak. Cuman dia untuk EDC cocok, sesuai kebutuhan, pas lah untuk semuanya, karena gue juga udah pakai sendiri ya, terutama yang B74E. Selanjutnya gue akan bilang berapa harga-harganya kira-kira ya. Ini 250.000 tanpa tali, B11 400.000 lebih, zoom N81 200 ribuan ya, 250 ribuan. N8 ini rada mahal nih, 300 ribuan. F51 ini juga 300 ribuan ya, kurang lebih segitu ya. Jadi pada saat kalian beli, kalian coba tanya, ini udah termasuk baterai apa belum ya, karena waktu gue beli, gue pun lupa sendiri ya, ada yang beli dengan baterai apa tanpa baterai pun gue bener lupa deh semuanya, karena saking banyaknya brand. Tapi Nikon salah satu senter yang rekomendasi banget ya. Oke, dan gue akan terus mereview tentang senter Nikon ini dan senter-senter lainnya ya teman-teman. Oke, baik teman, sekian review dari gue ya. Jangan lupa ya, SKSD ya, subscribe, comment, share, dan seterusnya ya teman-teman. Terima kasih semua. Gelap, siapa takut?